2015 Indonesia itu digugat oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO. Apa gugatannya? Ada 18 sebetulnya alasan menggugat Amerika Serikat dan Selandia Baru. Saya jelaskan secara umum saja. Pertama itu terkait soal karena di Indonesia ada kebijakan nggak boleh impor pangan itu kan di saat panen raya. Karena kan impor pangan di saat panen raya kan akan merugikan petani karena petani kok saat produksi pangannya panen, kenapa pemerintah membuka keran impor pangan sehingga ada dibatasi oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, undang-undang pangan kita membatasi soal impor pangan itu boleh dilakukan ketika kebutuhan pangan dalam negeri itu tidak terpenuhi, tapi kalau tercukupi kan tidak diperbolehkan untuk melakukan impor pangan. Nah, undang-undang kita kan membatasi soal itu. Dua soal ini ada lagi 18 soal, tapi dua soal ini yang jadi urgent ketika Amerika Serikat dan Selandia Baru kesulitan memasukkan produk pertanian dan pangannya ke Indonesia. Ini yang dipersoalkan kemudian di WTO akhirnya 2015, kemudian 2016 WTO itu memutuskan bahwasanya Indonesia memang betul-betul bersalah dan harus mengubah peraturan dalam negerinya. Tidak puas dengan itu, pemerintah Indonesia melakukan banding pada 2017 di WTO. Karena kalah, kita mengajukan banding. Kemudian dalam banding itu kita juga kalah lagi 2018. Nah, akhirnya konsekuensinya adalah mengubah regulasi Indonesia harus sesuai dengan ketentuan WTO, khususnya pasal 21,6 ketentuan GATT dalam di WTO. Itu yang harus diubah. Nah, sebetulnya kalau hari ini kan pemerintah Indonesia sudah mengubah itu. Pertama yang diubah itu yang mudah-mudah dulu, peraturan menteri. Karena kan peraturan menteri itu kan diubah, otoritasnya menteri yang mengubah. Kalau undang-undang kan otoritasnya DPR dengan pemerintah dibahas, disetujui dulu dalam rapat paripurna, sehingga agak sulit, agak lama prosesnya. Peraturan menteri pertanian sudah diubah, peraturan menteri perdagangan sudah diubah, peraturan menteri pertanian soal rekomendasi impor produk hortikultura sudah diubah oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ketentuan soal peraturan menteri perdagangan soal ketentuan impor produk hewan dan produk hewan itu juga sudah diubah. Nah, dua peraturan menteri ini sudah diubah, namun pemerintah Indonesia juga kemarin pada Februari, tanggal 17 Februari sudah menyampaikan juga ke WTO, kami berkomitmen untuk mengubah 4 undang-undang yang dipersoalkan Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO. 4 undang-undang itu tadi sudah saya jelaskan, ada 4 undang-undang tadi. Kami berkomitmen untuk mengubah dan sekarang sudah masuk dalam Prolegnas 2020. Mereka sudah sampaikan itu di WTO dan ada dokumennya, saya punya juga. Nah, dalam Prolegnas kan prioritas 2020 ada 50 RUU yang akan diubah. Undang-undang pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, kemudian undang-undang perlintahan itu kan tidak masuk individu masuknya, tapi masuk di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ternyata. Masuk 4 undang-undang itu dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, kita kalau lihat kan bisa kita akses sendiri. Ternyata setelah kita baca memang Omnibus Law Cipta Kerja itu mengadopsi secara keseluruhan, khususnya frasa-frasa yang ada pasal-pasal yang mengatur frasa dalam negeri, mengutamakan produksi pangan dalam negeri itu harus dihapuskan karena ini kemudian yang dipersoalkan juga oleh Amerika Serikat karena membatasi kalau masih kalian itu membatasi ke pangan, mengutamakan pangan dalam negeri, produk kami susah masuk dong. Jadi mereka mempersoalkan itu sehingga kita harus menyesuaikan dengan ketentuan itu. Kita bisa lihat di singkat aja di terus. Nah ini atas lagi. Nah ini salah satu peraturan Menteri Pertanian yang itu akan diubah, pasal 6 dihapus. Pasal 6 itu ini soal impor produk hortikultura dilakukan di luar masa panen. Itu kan dihapus. Karena tadi kan keinginan Amerika Serikat untuk menghapus itu sebetulnya. Jadi ada 18 tindakan. Kemudian yang lainnya terus lagi
Nah ini 4 undang-undang itu yang akan diubah. Terus, nah ini salah satunya undang-undang hortikultura. Ini perasa klausul-klausul dalam negeri yang hari ini dalam omnibus law kan sudah tidak lagi diharus utamakan. Jadi kita nggak boleh lagi mengharus utamakan produk pangan dalam negeri lagi, harus mensejajarkan dengan impor pangan. Jadi sumber penyediaan pangan nggak boleh lagi disejajarkan, mengharus utamakan produksi pangan dalam negeri, tapi harus juga impor diadopsi sebagai sumber pangan nasional. Jadi impor kan lebih leluasa jadinya. Terus itu juga undang-undang pangan juga pasal 36 juga minta dirubah, dan ini juga kebetulan kalau kawan-kawan lihat dalam RUU Cipta Kerja juga diubah. Terus ini juga perlintahan dalam konteks dalam negerinya juga diubah, mengharus utamakan dalam negeri. Nah secara spesifik memang perasa dalam negeri itu mengganggu bagi keberlangsungan ekspor impor negara lain ke Indonesia. Jadi maksud dan tujuannya sebetulnya ya ingin Indonesia ini jadi sasaran target market gitu bagi negara lain. Kalau kita tidak membenahi daya, sebetulnya kita persoalannya kan daya saing petani. Kita kesejahteraan petani kan sebetulnya masih sangat jauh sekali. Nanti mungkin lebih panjang Mas Rifai akan menjelaskan ke Mas Lodi. Ini kan kalau kita lihat ya dalam daya saing global kita sebetulnya kita turun. Tapi yang menaik itu kenapa kita turun? Karena kita ternyata 82% itu cenderung market size kita tinggi. Market size kita tinggi artinya kita terlalu membuka pasar kita gitu bagi produk-produk negara lain. Sehingga itu yang mengakibatkan banyak impor. Apalagi sekarang aja kan sudah dominan impor kan, banyak impor terjadi. Kalau dalam omnibus law dilegitimasi, impor itu maka semakin barbar atau brutal, semakin brutal sekali gitu. Jadi impor itu sangat menyayangkan ketika itu dilakukan tidak tanpa ada ketahanan daya saing Indonesia. Bagaimana strategi daya saing Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman yang lainnya bisa. Baik, terima kasih Bang Lana terkait pencerahan gugatan WTO. Nah, karena memang judul kita konferensi ini itu tunduk WTO mengancam kedaulatan pangan, mari kita ulas sedikit oleh Bang Loji terkait pasal-pasal apa saja sih yang diliberalkan di Omnibus Law. Terima kasih. Selamat pagi ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat. Itu TV-nya dinyalakan. Teman-teman sekalian, tadi sebenarnya sudah banyak dipapar oleh Pak Maulana ini terkait dengan latar belakang. Di awalnya memang kita itu desak-desak dari awal oleh WTO untuk meliberalisasi, buka pasar kita sebebas-bebasnya. Selama ini kita masih debat kita mencoba melindungi diri kita. Pasar kita mencoba dilindungi, petani kita dilindungi dengan cara misalkan kalau mau impor jangan pas panen raya. Itu pas panen raya petani lagi panen, harga sudah cukup bagus, misalkan tiba-tiba ada impor masuk, rusaklah harga, jatuh di harga di petani. Petani jadi gimana pengeluaran saya untuk produksi tinggi, harga jatuh. Nah itulah kenapa perlindungan itu menjadi penting. Bagi negara-negara yang menggugat melalui WTO ini nggak fair, itu menghambat pasar. Oleh karena itu mereka menuntut melalui panel WTO itu agar jangan begitu. Kalau mau fair-fairan, kita jualan pure saja, nggak usah ada pakai aturan-aturan begitu. Negara nggak boleh melindungi petaninya, nggak boleh melindungi produknya. Kita harus sama bagi mereka. Padahal sama bagaimana negara-negara pasti melindungi kepentingannya sendiri. Dan cuma kita yang kemudian desa-desa untuk digugat untuk dan itu yang merugi juga akan sistem pangan kita sendiri, dan terutama akan memberikan dampak yang serius bagi nasib para petani di Indonesia. Nah, sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa ketika gugatan itu sudah dilangsungkan,
bahkan kita itu menerima retaliasi dagang dituntut untuk membayar dengan jumlah 350 juta US dollar oleh Amerika ya. Jadi kalau kita nggak mau mengubah pasal-pasal di undang-undang itu, oke, bayar bersama kita, bayar sama Amerika. Gitu. Jadi dan selama ini ketika kita dengar di beberapa media, Pak Jokowi waktu itu sempat komentar, kita carilah apa advokat yang handal gitu untuk menghadapi, tapi belum manuver yang efektif untuk bagaimana merespon situasi tersebut. Sampai akhirnya kita melihat muncullah kemudian Omnibus Law itu menjadi yang ramai sampai pada hari ini. Nah, dari situ kemudian kita tahu dan kita bisa mengkonfirmasi 4 ini dipermasalahkan melalui panel WTO itu ternyata masuk dan 4 undang-undang itu sudah parkir menjadi agenda prolegnas 2020-2024. Artinya dia siap berubah. Nah, dari situ kemudian kita melihat ada 4, kita fokus di 4 undang-undang. Sebenarnya ada SPBB ya, Undang-Undang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan yang baru disahkan pada hari tadi 24 September 2019 kemarin. Itu yang sebenarnya juga ada poin-poin yang masuk di Omnibus Law. Tapi kita tidak masuk ke situ karena kita kaitkan ini dengan yang WTO aja. Ya nanti kita akan tetap berkaitan dengan. Lanjut, kita ke Undang-Undang Pangan dulu ya. Yang pertama misalkan kita nggak sebutkan semua, tapi mungkin beberapa pasal kunci aja. Yang pertama kita lihat di definisi di ketentuan umum itu. Di pasal 1 poin 7 itu jelas di situ terlihat bahwa yang disebut ketersediaan pangan nasional itu hanya 3. Ada 3. 1, produksi dalam negeri. Yang kedua adalah cadangan pangan nasional. Yang ketiga adalah impor. Akan tetapi impor ini mempunyai syarat dan kondisi. Apabila ketersediaan cadangan pangan nasional tidak tersedia, produksi dalam negeri tidak mencukupi, baru boleh impor. Itu kalau di dalam undang-undang pangan. Tapi apabila di dalam kita bisa lihat di dalam RUU Cipta Kerja ini, pasalnya dirubah dan sangat radikal. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dan hasil mau diubah warna dulu ya. Jadi saya teruskan, saya agak hafal. Jadi di situ syarat dan kondisi ditiadakan. Produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor. Artinya nggak perlu ada syarat dan kondisi kalau produksi dalam negeri mencukupi, cadangan pangan mencukupi. Kapan saja impor, kapan saja pelaku usaha bisa melakukan itu. Jadi nggak perlu ada pakai persyaratan. Kemudian yang kedua, misalkan dan karena ini sifatnya sangat out definisi, maka semua pasal di bawah yang terkait itu mengikuti. Misalkan di pasal 14 kita lihat di ayat 1, sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan nasional dan cadangan pangan nasional. Kemudian di ayat 2 dalam hal ini sama menerjemahkan itu. Jadi jelas di situ ada dan, jadi tidak ada syarat dan kondisi. Kita bisa lanjut ke pasal 15 juga begitu. Pemerintah mengutamakan, di sini ada pengarus utamaan produksi dalam negeri, pengarus utamaan ketersediaan dalam negeri. Jadi di dalam Omnibus Law tidak ada pengarus utamaan, semua sama. Produk dari luar dan produk dari dalam negeri sama, levelnya sama, derajatnya sama. Jadi nanti kalau misalkan ada impor segala macam, kita nggak usah bisa protes. Kalau dari kemarin kita bisa protes. Misalkan Bulog gitu ya, dalam 1 tahun merencanakan untuk impor, untuk penyerapan Bulog itu, penyerapan 4,2 juta ton per tahun. Kemudian terserap sekitar
2,5 juta ton, berarti ada kekurangan. Nah kekurangan itu baru mereka impor. Itu pun kita bisa protes. Kita bisa protes tentang data apa yang digunakan. Kita pernah berdebat soal data konsumsi. Data konsumsi kita berbeda-beda. Data konsumsinya BPS, data konsumsinya Kementerian Pertanian, data konsumsinya waktu itu Pak Yusuf Kala juga punya data konsumsi sendiri. Dan kita bisa protes soal itu. Dan ke depan kita semakin nggak bisa protes karena memang nggak ada klausul, nggak ada syarat, nggak ada kondisi di mana kemudian kita perlu impor apa tidak. Ya memang impor aja, karena memang aturannya begitu. Ketika omnibus law ini disahkan, maka dia tentunya ini akan terhapus. Dan inilah yang akan dipakai. Kan itu. Itu sebenarnya menjadi spirit dari investasi yang dorongkan oleh pemerintah. Kita bukan anti investasi, tapi kita harus berpikir bersama apa yang definisi kita tentang investasi dan bagaimana kemudian dampaknya kepada bangsa. Bangsa itu pengertiannya kan juga di dalamnya ada 20 juta petani punya anak istri, punya anak cucu, masa depan mereka, anak mereka. Oke, kemudian misalkan di pasal 36 juga begitu. Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan negeri tidak mencukupi, ya sama ya. Ya itulah kira-kira aja. 39 juga begitu. Jadi nanti data ini kita bisa teman-teman bisa kita bisa share, bisa ini. Terkait juga misalkan impor pangan yang tidak berawan negatif terhadap produksi. Di sini nggak ada, dihilangkan semua, berubah substansinya. Lanjut. Itu pertama di Undang-Undang Pangan, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kemudian yang kedua di Undang-Undang Perlintan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kita juga lihat di situ ada pengarus utamaan. Kita mengutamakan petani di dalam negeri untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi pangan kita. Tapi di Omnibus Law tidak, udah tidak ada lagi. Tidak ada itu acara pengarus utama. Semua kita sama. Jadi ini yang diuntungkan siapa? Kita kerja itu kerjaan buat siapa? Kita ngabisin kerjaannya, kemudian memberikan pekerjaan ke para spekulan dan juga para produsen di luar. Kemudian juga itu pasal 16 dan kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri. Ini dilakukan pengaturan impor berdasarkan musim. Jadi masih ada tadi yang seperti disebut di Undang-Undang Pangan. Jadi kalau musim lagi musim panen raya nggak boleh impor. Kalau impor itu jatuh harga. Itu akan berdampak pada petani, pada harga di tingkat petani. Dan itu pasti akan berpengaruh pada inflasi dan seterusnya. Tapi kemudian di sini tidak ada. Sangat bahasa-bahasa yang di RUU Cipta Kerja itu banyak sekali yang kadang-kadang terasa nggak nyambung atau bahkan kemudian norma sangat normatif. Kemudian selanjutnya ini di pasal 30 setiap orang dilarang impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan sudah tercukupi. Itu di pasal 30 kecukupan kebutuhan nggak nyambung. Jadi kalau di sini jelas gitu ada larangan gitu untuk melakukan impor. Nah ini dipertegas di pasal 101. Pasal 101 itu tentang ancaman pidana bagi siapa yang melakukan impor pada saat panen raya atau pada saat kebutuhan di dalam negeri tercukupi, dihukum 2 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Di Omnibus Law dihilangkan. Lu mau impor kapan aja bebas, nggak ada hubungannya, tenang aja. Kurang lebih begitu. Artinya ya kita siap-siap saja kemudian dengan situasi itu karena memang ini sudah disahkan. Orang bisa impor kapan saja. Para orang importer yang memiliki kapasitas sudah melakukan impor dengan besar-besaran tanpa harus memperhatikan bagaimana kemudian petani panen raya dan berharap harganya bisa baik itu dibeli oleh pasar dengan baik. Selama ini mereka
menjual kepada tengkulak misalkan, harganya lebih bagusan misalkan daripada yang disediakan oleh harga pembelian pemerintah KPP. Kalau beras kan berapa ya? 3.700. Nah ini udah nggak ada cerita itu di Omnibus Law. Oke, lanjut. Kemudian begitu juga di Undang-Undang Peternakan, di Undang-Undang ketiga. Jadi pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri. Sumber daya manusia dalam negeri dapat dimaksud dalam hal tidak tersedia sumber daya manusia di dalam negeri. Di Omnibus Law tidak perlu ada. Tafsirnya udah nggak ada lagi selain bahwa tenaga kerja di dalam di peternakan ini, pelaku usaha itu ya dia bisa mengambil dari mana saja, nggak harus sumber daya manusia dari dalam negeri yang lulusan IPB, yang lulusan mana-mana, nggak perlu. Mau tenaga dari ekspor yang dipercaya dari mana, dari luar itu nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kemudian hortikultura ya? Itu tadi udah hortikultura. Oh ini. Ya ini tentang sarana, ya sama. Jadi memang tidak ada pengutamaan dari sarana itu dari dalam negeri, sama produksi dalam negeri atau apalagi yang masih menggunakan pertanian alami, pertanian organik dan seterusnya, udah nggak ada cerita. Sama itu levelnya dengan kita mau beli input pertanian, sarana pertanian dari luar. Oke, lanjut. Kemudian juga ini jawab saja, jadi sama lah. Ya. Penyelenggara pasar dan seterusnya mengutamakan, ya itu sama ya, udah produk berkurang. Jadi kalau di pasar ini masih kelihatan tuh, kalau gerai-gerai itu misalkan pasar tuh mengutamakan produk lokal. Kalau mau pasang produk impor oke lah, tapi mengutamakan produk lokal itu bisa disiasati dengan misalkan fokusnya ya dan seterusnya. Tapi kalau dalam Omnibus enggak sebanding, boleh apa aja gitu, produk dari Australia atau Pojok Kusumo Malang, sama lah pokoknya. Nggak ada pengutamaan. Kemudian juga penanaman modal terkait dengan PMA itu, kalau dulu masih dibatasi 30% PMI. Kalau sekarang di Omnibus Law 100%. Jadi udah tenaga kerjanya boleh dari luar. Berapa persen? Nggak ada batasan. 100% dari Zimbabwe nggak apa-apa. Itu tenaga kerja. Di saat yang sama, modalnya 100% juga dari luar. Terus itu cipta lapangan kerja buat siapa? Itu yang kemudian menjadi kegelisahan. Oke, kita bisa lanjut. Begitu juga di peternakan, pasal 36 tentang kewajiban untuk menyelenggarakan ini ya, lanjut. Jadi ditiadakan. Nah, kemudian di pasal 36A itu pengeluaran ekspor produk dilakukan apabila produksi pasokan dalam negeri sudah mencukupi, ini dihapus. Jadi kalau di sini itu nggak cukup gitu. Kambing sapinya itu saya buat makan untuk asupan hewani, protein hewani, masyarakat Indonesia udah misalkan nggak cukup, ya udah nggak mau impor, di sana harganya lebih baik dijual di mana, di Malaysia, di ini ya udah dikeluarin, nggak apa-apa, dilindungi oleh Omnibus Law. Harusnya kan ditahan kalau menurut undang-undang ini, karena memang ya kita mengutamakan masyarakat Indonesia ini dalam konteks ini konsumen. Kemudian di 36B juga begitu. Impor produk hewan dari luar negeri dalam wilayah Indonesia apabila produk, jadi sama ya semangatnya. Jadi ya di sini melimpah nih kambing garut, melimpah sapi daging dan seterusnya untuk protein hewani. Tapi kemudian karena kebutuhan ekonomi gitu, ada impor dari Australia, dari negara bersaing kesehatan.
untuk bersaing sehat. Sehat dari mana? Kita nggak percaya bersaing sehat di market. Yang ada adalah menindas. Oke, lanjut. Terima kasih. Jadi itu hanya beberapa pasal yang bisa memberikan citra, bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa empat undang-undang tersebut di dalam pasal-pasalnya itu mengalami liberalisasi besar-besaran. Dan liberalisasi besar-besaran di dalam empat undang-undang tersebut, seperti tadi sudah disinggung juga sama kawan IGJ dan Maulana, itu semangatnya seolah-olah menyambut apa yang diinginkan oleh gugatan negara-negara tersebut melalui WTO. Dan itu terkonfirmasi bahwa sebelum Maulana bisa cerita bahwa ternyata pemerintah Indonesia juga sudah bilang kepada WTO bahwa kita sudah punya Omnibus Law. Dan kepentingan kalian, kepentingan negara-negara ini, jangan khawatir, sudah tertampung oleh Omnibus Law. Bonusnya jauh lebih banyak, liberalisasinya jauh lebih gila-gila. Itu yang kemudian sudah disampaikan pemerintah kita kepada WTO, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira itu teman-teman, jadi nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan. Kita sudah ada rilis, itu saya pikir itu akan bisa menjadi menjadi gambaran kenapa kegelisahan kita itu adalah menjadi penting untuk kemudian dipersepsi, dipertimbangkan oleh pemerintah untuk kemudian jangan gegabah dengan Omnibus Law ini, karena ini akan berdampak sangat serius pada bangsa Indonesia dan terutama berdampak serius pada para petani kecil. Dan kami misalkan dari Bina Desa, kami selama ini mengembangkan yang kita sebut dengan desa swabina. Bagaimana masyarakat desa itu membangun dirinya, memampukan dirinya untuk berdaulat, tidak bergantung pada input-input dari luar. Dalam pertanian pun yang kita pilih adalah pertanian alami. Kita nggak boleh itu beli pupuk-pupuk dari luar, input-input dari luar yang bisa merusak tanah, bisa menjadikan petani kemudian tergantung pada produk-produk dari luar. Kita harus mampu berdikari sendiri. Itu yang selama ini kita bangun. Perempuan dan laki-laki harus seimbang dalam membangun ini. Nggak boleh ada ketimbangan yang kita ciptakan. Kita mendorong musyawarah masyarakat desa untuk kemudian mendeteksi masalah-masalah yang mereka hadapi dan kemudian menyelesaikannya secara bersama-sama melalui musyawarah. Ini Indonesia, Bu. Ini kita harus kembali menjadi budaya kita. Dan budaya kita adalah budaya masyarakat yang mandiri. Tanpa kemandirian itu, tanpa semangat kedaulatan itu, habis kita di tengah pasar. Ke depan pasar kita akan semakin radikal, semakin gila-gilaan. Saya kira itu. Kita tahu lah situasi pasar perang dagang Amerika, China dan segala macam. Dan kita berada di tengah-tengah itu, saya pikir kita nggak bisa kemudian menjual martabat anak bangsa ini melalui apa yang kita sebut sebagai undang-undang cipta kerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Yogi. Antara pasal-pasal apa saja yang akan diliberalisasikan dalam Omnibus Law, ya hanya mengutip saja tadi bahwa hal ini berdampak serius untuk generasi muda kita, untuk terutama petani-petani kita, dan terutama lagi untuk perempuan dan anak. Seperti itu. Baik, kawan-kawan, kita langsung mulai saja konferensi pers kita. Ya, maksudnya untuk teman-teman lain, ya, lanjutan untuk teman-teman lainnya. Mungkin bisa langsung saja untuk Bang Dipani selaku perwakilan dari Aliansi Petani Indonesia untuk menyampaikan pandangannya terkait hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua atas kedatangannya. Pertama saya ingin perlu sampaikan terkait dengan kedudukan dan peran negara dan pemerintah di dalam melindungi pertanian kita. Di dalam kacamata kita bahwa sejak Indonesia merdeka dilanjutkan di masa Orde Baru dan sampai sekarang pemerintah itu gagal mempertahankan dan membangun pertanian kita. Kenapa kita bisa sampaikan gagal? Satu, karena pemerintah juga tidak mampu mempertahankan area luas lahan kita, bahkan terjadi fragmentasi tanah itu besar-besaran. Indikasinya bahwa satu contoh, tahun 2013 yang lalu jumlah petani garam itu ada 13 juta kurang lebih, saat ini sudah mencapai 16. Selanjutnya, pemerintah juga tidak mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Dan juga pemerintah gagal juga mempertahankan kesehatan atau kesuburan tanah kita. Dampaknya apa di situ? Dampaknya adalah ekonomi produksi kita di sektor produksi pertanian, khususnya pangan atau produksi yang lain, semakin biayanya semakin tinggi dan semakin kita kehilangan kekayaan plasma nufah kita, karena semakin lama semakin petani tergantung. Itu yang kita sampaikan, bahwa kenapa pemerintah itu kita sampaikan gagal, jangankan membangun, mempertahankan aja adalah belum mampu. Sejak tahun 2009 kemudian kita semua masyarakat sipil yang hadir di sini juga sekuat tenaga mengawal beberapa kebijakan, di antaranya adalah 4 kebijakan itu dan undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Di dalam 4 undang-undang itu masih mensyaratkan adanya kewajiban pemerintah untuk melindungi pertanian kita, meskipun itu juga tidak terlaksana dengan baik. Nah, kemudian sekarang kita dihadapkan dengan undang-undang atau draft undang-undang atau yang sudah masuk ke Omnibus Law. Plesetan kita adalah undang-undang lebih, undang-undang lebih, undang-undang yang berlebihan. Artinya di situ semakin mengeliminasi peran negara atau pemerintah atau kewajiban pemerintah dalam rangka melindungi petani. Sesungguhnya kalau kenapa kita harus melindungi petani, saat ini tadi sudah disampaikan kurang lebih ada 27 juta petani, terutama petani kecil, ini ada 27 juta, dan ada 16 juta petani lebih yang mempunyai lahan di bawah 0,5, dan itu adalah produsen pangan kita. Selama ini kita disuplai oleh produsen petani kecil untuk menyediakan pangan. Nah, apa
apa kontribusi secara ekonomi 27 petani itu terhadap tidak hanya pangan, tapi kita perlu sampaikan juga, jangan dikira petani itu bukan investor. Petani itu adalah investor dan mereka lebih mandiri dan lebih nggak terikat dengan berbagai instrumen yang bunga dan lain-lain. Mereka adalah investor yang sangat mandiri. Saat ini, detik ini, jumlah dana atau uang yang diinvestasikan oleh petani untuk tanaman padi itu 489,8 triliun per tahun, dengan asumsi bahwa mereka menanam 2 kali. Di sektor tanaman hortikultura kurang lebih 88 ada 8 triliun yang diinvestasikan petani. Di sektor jagung 50 triliun. Kalau kita sesungguhnya di apa peran negara di situ, sesungguhnya sangat kecil. Kalau kita dilihat dari postur anggaran APBN kita hanya 5 triliun untuk kegiatan subsidi dan lain-lain. Sangat kecil dibanding keseluruhan investasi petani. Itu belum kita hitung terhadap tanaman yang lain, ada coklat, kopi, dan tanaman yang lain. Sesungguhnya melindungi petani itu sesungguhnya adalah melindungi kurang lebih 27 juta rumah tangga petani, yang dimana 27 rumah tangga petani itu menyediakan 240 juta harian orang kerja. Itu dari sisi satu komoditas padi. Belum lagi jagung, belum lagi yang lain. Artinya di sini dalam konteks perjanjian internasional, kenapa negara, saya sebutkan negara dan pemerintah itu gagal dalam melindungi petani? Karena di dalam perjanjian internasional WTO itu maupun hubungan internasional atau hubungan multilateral tidak diletakkan di dalam konteks kepentingan nasional. Kita malah cenderung permisif dengan berbagai instrumen internasional. Kita bandingkan, Amerika juga melindungi, sangat protektif dengan pertanian mereka. Jepang juga sangat protektif dengan pertanian mereka. Uni Eropa juga sangat protektif dengan pertanian mereka. Waktu dekat dalam kemarin itu kita diperlihatkan bagaimana Uni Eropa sekuat tenaga tidak memasukkan produksi sawit kita dengan alasan apapun yang bisa dipakai dalam rangka menyelamatkan petani bunga matahari mereka. Tapi kita di sini cenderung permisif, apalagi mau diadopsi dalam rangka mengakomodir kepentingan internasional. Ini adalah sebuah taruhan pemerintah dan kita harus melihat, menguji, dan bagi API kami akan baik memperjuangkan 27 juta petani dan keluarganya, dan termasuk akan berjuang mempertahankan lapangan kerja yang 240 juta harian orang kerja itu di dalam nanti untuk mengawal undang-undang Omnibus Law. Nah,
kita di dalam skema pembangunan pertanian kita ini, kita juga belum pernah melihat satu desain yang utuh dari pemerintah. Apakah kita di dalam pembangunan pertanian itu memilih dalam konteks ekonomi produksinya atau kita perdagangan? Sekarang kami lihat kecenderungan dari semangat Omnibus Law, mereka hanya berpijak kepada perdagangan dan jasa. Yang di dalam ini hanya kurang lebih menyelamatkan 2,5% dari penduduk Indonesia. Kita tahu siapa yang bermain di sektor impor, ekspor-impor itu tidak lebih kemungkinan dari 500.000 orang. Sementara corak produksi kita ini adalah ekonomi produksi yang melibatkan banyak orang. Dan ini yang harus sesungguhnya yang harus dilindungi oleh pemerintah, karena awal yang tadi saya sampaikan, pemerintah saat ini itu gagal dalam rangka membangun pertaniannya. Tidak tahu di dalamnya mesti ada motif-motif kenapa dia tampaknya kok enggan untuk misalnya mencegah fragmentasi, memperluas kapasitas usaha dari petani. Jadi sekarang ini petani kita semakin lama semakin menurun kapasitas produksinya dan biayanya semakin mahal. Dan yang saya perlu sampaikan lagi, saat ini kita sudah mencapai 265 jumlah penduduk Indonesia, dan pada tahun 2035 kita akan mencapai 335 penduduk Indonesia. Maka kalau ini tidak disadari, ini bahwa Indonesia akan menjadi negara sasaran pasar dan akan hanya menjadikan yang hidup di Indonesia ini hanya ada para spekulan atau para maklar. Itu para maklar. Dan kita akan sebenarnya tidak sesuai dengan corak ekonomi kita di sektor pertanian kayak gitu. Demikian saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan dengan kawan-kawan. Baik, sebelumnya teman-teman, saya hanya ingin memberikan waktu 7 menit untuk teman-teman menyampaikan pandangan. Pandangan selanjutnya mungkin dari Mbak Rizka dari KFKS. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Rizka Sagala dari Divisi Advokasi dan Jaringan KFKP. Dalam sektor pangan, keberadaan Omnibus Law ini itu akan mengancam kedaulatan petani dan pangan yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak sekali aturan-aturan yang berubah. Yang awalnya aturannya itu semuanya sudah baik bagi masyarakat, khususnya pada petani kita, itu tuh justru diubah agar lebih mementingkan dan menguntungkan para pemilik modal. Nah, KFKP memandang Omnibus Law ini itu bahkan akan menggerus pilar utama kedaulatan pangan yang ada di Indonesia, yaitu seperti akses terhadap sumber-sumber produksi, sistem budidaya pertanian berkelanjutan, perdagangan yang adil, dan yang terakhir dan paling penting keragaman pangan lokalnya. Dalam Omnibus Law ini ada 4 perubahan yang menurut kita itu sangat penting dikritisi. Yang pertama itu, kewenangan pemerintah pusat semakin kuat. Ada kecenderungan masalah pangan yang ada di daerah, khususnya seperti masalah perizinan, itu tuh akan ditarik atau diselesaikannya di pemerintah pusat. Padahal kita tahu sendiri di daerah itu bisa diselesaikan, yaitu dengan adanya perda atau peraturan daerah lainnya. Tetapi pemerintah pusat seolah ingin
meniadakan kekuasaan daerah tersebut, atau kembali lagi ke sistem sentralisasi seperti zaman dulu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu memberikan kewenangan kepada penyidik PNS dalam menangani kasus pidana pangan. Seperti tugas mereka itu sama seperti polisi, mereka dapat menangkap atau memenjarakan petani. Nah, dari sini kita tahu di mana kedaulatan petani kita itu pasti makin lama makin rentan. Petani tidak bebas, mau produksi pangannya sendiri, mereka khawatir. Mereka pengen produksi pangan ini tapi tidak boleh. Jadi tidak ada kebebasan bagi petani buat produksi pangannya dan sesuai dengan keinginan dia, kondisinya dia, dan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Poin yang ketiga itu memberikan sanksi administratif bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jadi itu sekarang penyelesaian perkara di lapangan itu tuh tidak diselesaikan dengan sanksi denda atau tindak pidana lagi. Itu lebih memprioritaskan sanksi administratif. Ya seperti teguran, terus semacam ya kayak empol gitu. Jadi tidak ada lagi denda atau semacam hukuman pidana gitu. Terus yang terakhir itu yang paling penting seperti yang disebutkan teman-teman sebelumnya itu adalah impor. Impor itu menjadi prioritas penting dalam memenuhi pangan di Indonesia. Padahal kita tahu impor itu harusnya sebagai the last resort atau jalan terakhir. Tapi ini tuh sangat keliru menjadikan impor posisinya itu setara dengan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Padahal kita tahu sendiri kan persoalan masalah impor pangan di Indonesia itu selalu ribet karena tata kelolanya itu yang belum bijaksana. Ya kayak seperti kata Mas Loji tadi, bahkan tidak jarang impor pangan dilakukan pada saat panen raya tiba. Maka dari itu menurut saya jika RUU ini disahkan, khususnya sektor pangan, itu akan mengancam kedaulatan petani dan menyebabkan negara ketergantungan pangan dan luar. Untuk itu KRKP menolak pengesahan RUU ini. Oke, terima kasih. Mungkin Baik, terima kasih. Untuk pendapat selanjutnya yaitu Bang Adi. Ya, terima kasih. Saya Adi dari Kian Indonesia. Kian adalah salah satu organisasi yang concern dalam bidang pangan dan hak atas pangan di Indonesia. Kebetulan kita bersama kawan-kawan yang lain sedang menguliti undang-undang Omnibus Law yang diciptakan oleh pemerintah ini dan berkaitan dengan sektor pangan. Jadi akhir-akhir ini kita mendapatkan dua hadiah spesial dari Amerika Serikat. Yang pertama soal gugatan 4 undang-undang kita di sektor pangan di WTO dan dimenangkan oleh mereka, Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Dan yang satu lagi hadiahnya adalah kita dimasukkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat. Mungkin sebagian dari kita senang dengan status negara maju itu ya. Tapi padahal kita didorong maju, tapi di depan kita itu ada jurang yang sangat dalam sekali. Jadi kita tidak menunggu waktu ada untuk jatuh ke dalam jurang itu. Kenapa saya sebut sebagai jurang? Karena undang-undang Omnibus Law ini yang merevisi sekian banyak undang-undang sampai 70-an itu, 4 diantaranya adalah sektor pangan, kemudian ada yang lain lagi, misalnya lahan pertanian berkelanjutan, kemudian soal SBBB. Nah, ini semua itu kami syariatkan sebagai satu liberalisasi pangan besar-besaran di Indonesia. Kenapa kita sebut liberalisasi pangan? Karena tidak ada lagi pengendalian ekspor dan impor. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan kita semua tahu mekanisme pasar itu seperti apa. Yang kuat muncul sebagai pemenang. Jadi kalau diibaratkan bukan lagi pertarungan antara petinju kelas berat dengan petinju kelas bulu, tapi sudah orang yang sangat tinggi sekali bergulat dengan Goliat gitu. Akan menjadi apa seperti itu kita sudah bisa bayangkan sendiri. Kemudian saya heran dengan standing pemerintah kita itu, bahwa sebenarnya sudah banyak disebutkan di dalam undang-undang dasar kita, terus dalam pembukaan yang seharusnya dia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti juga melindungi para petani kita yang saat ini kondisinya sedang ringkih. Mereka itu harus dilindungi, karena kalau tidak kita akan tergilas dengan barang-barang pertanian impor, hortikultura impor, dan semuanya itu akan menggilas kehidupan mereka.
27 juta petani di Indonesia akan terancam kehidupannya jika undang-undang Omnibus Law ini akan disahkan. Kita sudah banyak mendengar sekali sebenarnya di luar undang-undang pangan di sektor pertanian itu undang-undang ini sangat syarat dengan liberalisasi. Teman-teman di luar petani, ada teman-teman buruh itu juga mereka komplain dengan undang-undang ini. Mereka menolak dengan tegas sekali karena undang-undang ini juga menciptakan liberalisasi di sektor perburuan. Upah kerja, jam kerja, kemudian jaminan pensiun itu akan dilibas habis oleh undang-undang ini. Jadi pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa pemerintah sama sekali tidak melindungi, pemerintah sama sekali tidak menciptakan lapangan kerja melalui undang-undang ini. Karena apa? Banjir impor pangan, banjir impor barang-barang yang lain pada akhirnya akan membuat menjadi petani-petani kita hancur. Lahan pertanian mereka di dalam Undang-Undang Omnibus Law juga disebutkan di situ bahwa lahan abadi pertanian itu dapat dialihfungsikan ketika pemerintah menetapkan ini sebagai proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu seperti apa tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut secara rinci. Jadi pemerintah bisa saja berucap atau menetapkan bahwa di lahan ini, di lahan A, di lahan itu akan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Maka lahan pertanian di situ harus bisa dialihfungsikan. Yang berarti ini akan semakin menggerus lagi lahan pertanian kita. Data dari Kementan, setiap tahun itu 60.000 hektar lahan pertanian kita menyusut setiap tahun. Ini setara dengan 300.000 produksi pertanian kita juga menurun. Jadi 60.000 hektar itu menyusut, setara dengan 300.000 produksi pertanian itu menyusut. Yang pada akhirnya produksi pangan pertanian kita akan semakin hilang oleh kondisi ini. Kemudian juga dengan secara sistematis impor itu juga akan datang, yang berarti pada akibatnya adalah kehancuran semakin besar bagi produksi pangan kita. Kehancuran produksi pangan kita akan menghancurkan kemampuan petani kita untuk memenuhi dirinya yang mereka hidup dari sektor pertanian ini. Yang pada akhirnya juga kita bisa melihat sendiri bahwa proses kehancuran yang sistematis ini akan kita rasakan sendiri bagaimana kita akan berguna dengan itu semua. Oke, memang kita jadi terpenuhi pangan kita, tapi untuk apa kita kenyang kalau petani-petani kita yang hidup di pedesaan mereka tergilas dengan ini? Untuk apa kita kenyang bisa hidup tapi lahan pertanian kita habis oleh proyek strategis nasional? Untuk apa kita bisa makan tapi kaum buruh kita upahnya dikurangi, jam kerjanya ditambah? Jadi untuk apa masyarakat kita yang konsumen sebesar ini, di Asia Tenggara kita adalah konsumen terbesar, dan memang ini sudah menjadi, mungkin sudah dipetakan oleh peta bisnis oleh negara-negara maju dan orang-orang yang berkepentingan dengan Omnibus Law ini, seperti importir pangan, terus para makelar, terus kemudian para investor-investor itu, yang pada akhirnya ini tidak menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, ini menciptakan kehancuran bagi rakyat. Untuk itu kami mendesak kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak disahkannya undang-undang ini, dan saat ini sedang dibahas oleh DPR, oleh parlemen kita. Jika memang masih mengacu pada undang-undang dasar kita dalam pembuatan undang-undang, maka sebaiknya Omnibus Law ini tidak disahkan. Terima kasih. Terima kasih Bang Adi. Tanggapan selanjutnya dari IJJ, Bang Maulana. Tambahan sedikit aja sebetulnya. Teman-teman tadi sudah banyak menjelaskan soal impor. Bahwasanya liberalisasi pangan itu, impor itu memang dibuka semakin lebar kerannya. Tapi yang menjadi heran saya di dalam Omnibus Law ini, di dalam pasal 87 itu ada pasal yang dihapuskan soal lulus uji laboratorium pangan itu sebelum diedarkan. Jadi ini kan ada sebetulnya kaitannya terkait soal kesehatan dan keamanan konsumsi pangan dalam negeri. Jadi kalau itu dihapuskan, maka nggak ada lagi pelaku usaha lebih mudah mengedarkannya tanpa harus dilakukan standar kesehatan dan keamanan terhadap konsumsi pangan itu sendiri. Ini kan berkaitan soal perlindungan konsumen domestik sebetulnya. Jadi bahaya.
Kalau dalam WTO itu ada namanya ketentuan non tarif measures namanya, hambatan non tarif di beberapa negara. Jadi negara-negara maju ternyata hambatan non tarif itu apa, dalam bentuk regulasi peraturan dalam negeri di masing-masing negara. Uni Eropa misalnya, Uni Eropa itu menetapkan non tarif measure-nya itu tinggi kali, 6.802 hambatan mulai dari itu untuk screening pangan masuk ke negara Uni Eropa, supaya ini sesuai nggak misalkan pangan kita atau sayur-sayuran kita dari Indonesia, apel kita ini sesuai nggak dengan diameter pasar yang diinginkan oleh konsumen di Uni Eropa. Diameternya harus 5 cm, kemudian berat warnanya harus merah dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipenuhi. Sementara Indonesia menghapuskan itu, jadi lebih mudah jadinya. Indonesia hari ini NTMC itu tidak lebih tinggi dari Thailand dan Malaysia, jadi lebih rendah, 272 masih tercatat di WTO. Jadi kalau itu dihapuskan dalam Omnibus Law, dan memang sudah dihapuskan dalam draft yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR, sudah dihapuskan. Kalau itu juga tetap dihapuskan dan ke pemerintah dan DPR ini disahkan juga Omnibus Law ini, maka pangan impor semakin dilegalisasi dan tidak terjamin kesehatan dan keamanan untuk konsumsi. Itu jadi bahaya juga. Kemudian yang kedua, pemerintah kan mau mengatasi soal defisit neraca perdagangan untuk dijawab dengan Omnibus Law. Defisit neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot. Ini kan dijawab dengan Omnibus Law, dengan kemudahan berusaha. Tapi sebetulnya bukan itu jawaban yang tepat, karena hari ini dalam Global Competitiveness Index itu Indonesia daya saing globalnya bukan terletak pada kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha itu sudah tinggi sebetulnya angkanya. Nanti saya bisa share laporannya itu. Tahun 2019 global kemudahan berusaha Indonesia sudah tinggi. Yang rendah itu apa? Kapabilitas inovasi. Inovasi kapabilitas dari segi pengolahannya, daya saing pengolahan. Misalkan kita cenderung ekspor kita bahan mentah di sektor pertanian, di sektor pangan, cenderung bahan mentah, enggak produksi olahan. Jadi ini yang kapabilitas ekonomi kita rendah ternyata. Jadi kemudahan berusaha sudah tinggi, apalagi perlindungan terhadap investor sudah tinggi sebetulnya dalam Global Competitiveness Index. Jadi sebetulnya malah justru pemerintah Indonesia jor-joran terhadap ini kan, memberikan seluas-luasnya demi satu kemudahan untuk masuk investasi asing dan lain sebagainya. Padahal itu tidak menjamin juga terhadap untuk investasi asing itu masuk ke Indonesia. Ini sudah terjawab sebetulnya waktu kita tahun awal-awal 1967, 19 sampai 1970-an pertama kali kita sudah memberikan kemudahan terhadap investor. Tidak hanya rezim kali ini aja, tapi sudah dari tahun 70-an. Kita sudah memberikan perlindungan kemudahan terhadap investor itu sendiri melalui perjanjian namanya investasi bilateral. Waktu itu dengan Belanda, dengan Jerman, dengan Swiss itu kita berikan perlindungan terhadap investor, sampai ketika investor itu masuk ke dalam negeri, investor itu kalau merasa dirugikan akibat kebijakan dalam negeri boleh menggugat negara. Itu namanya mekanisme ISDS namanya kalau dalam perjanjian itu, Investor State Dispute Settlement. Jadi boleh menggugat negara. Akhirnya masa tahun 2000-an direview kembali perjanjian-perjanjian itu karena mengakibatkan dampak, satu, merugikan kedaulatan negara, yang kedua merusak lingkungan dan merugikan APBN. Karena gugatan itu hanya boleh investor yang menggugat negara, tidak boleh menggugat investor. Jadi ini kekeliruan yang hari ini diulangi kembali dalam Omnibus Law. Kemudahan investasi sudah diberikan tapi tidak menjamin investasi masuk, malah justru merusak lingkungan dan ekosistem pangan di Indonesia. Saya pikir itu tambahannya. Terima kasih. Baik, untuk tambahan pandangan terakhir dari Bang Loji selaku di bidang desa. Sebenarnya sudah semua sih, cuman saya ingin mengingatkan kembali kepada negara terkait untuk rencana pembahasan dan mungkin ada potensi pengesahan undang-undang ini adalah pembukaan dari undang-undang dasar kita itu menyatakan bahwa penyelenggaraan ekonomi oleh negara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Apabila kebijakan-kebijakan kita di dalam bagaimana dalam Omnibus Law itu pada akhirnya nanti kemudian mengkhianati konstitusi, maka itu harus ditolak. Tidak bisa dilanjutkan. Apalagi apabila itu kemudian mematikan pengetahuan petani, pengetahuan orang-orang desa untuk memelihara tradisinya, tradisi pertaniannya, dan sehingga itu menjadi ancaman di masa depan bagi pangan Indonesia, serta melemparkan mereka kepada situasi-situasi baru yang lebih parah. Jadi banyak sekali di luar 4 undang-undang itu sebenarnya, misalkan di Undang-Undang Penataan Ruang itu juga yang terkait dengan hilangnya definisi tentang desa dan agropolitan, desa dan kota kan adanya itu. Ada desa, definisi tentang desa, definisi tentang agropolitan. Itu dihilangkan juga di Omnibus Law. Itu artinya misalkan kayak lahan untuk pertanian cadangan pangan abadi itu juga bisa sangat berpotensi hilang. Itu nanti akan berkaitan juga nanti dengan undang-undang yang lain, sistem budidaya pertanian berkelanjutan, tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan juga akan terkena dampaknya. Begitu juga dia akan nabrak lagi ke undang-undang sektoral yang lain. Begitu juga dengan SPBB yang di dalamnya yang baru disahkan kemarin, sekarang sudah ditambahkan lagi ada. Jadi kalau mau alih fungsi lahan itu bukan sekedar untuk kepentingan umum, tapi juga ada ditambahkan poin tentang tadi proyek strategis nasional. Dan yang namanya proyek strategis nasional bisa macam-macam itu nanti ininya modusnya. Saya kira itu saja. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi kawan-kawan. Untuk teman-teman media, untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, menanggapi, itu kita hanya ada 2 termin. Satu terminnya itu hanya 3 orang. Jadi silakan untuk termin pertama kita buka untuk 3 orang. Ya Ibu 1. Baik, ada lagi? Kira-kira kawan-kawan yang ingin bertanya? Oke, kita mulai saja. Mungkin Ibu yang pakai kerudung, silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disajikan ini tentang Omnibus Law mengancam kedaulatan pangan. Maaf sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Erni Johan. Saya kebetulan tenaga ahli dari fraksi Partai Gerindra, karena kami saat ini juga sedang mengkaji beberapa undang-undang yang ada di bidang pertanian terkait dengan Omnibus Law ini. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan bahwa Omnibus Law ini memang mengancam kedaulatan pangan. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa undang-undang seperti undang-undang tentang hortikultura, tadi disebutkan 30% pembatasan. Itu sebenarnya 4 undang-undang yang ada di pertanian itu masuk di dalam gugatan oleh Amerika dan Selandia Baru terkait dengan WTO, dan itu pernah juga teman-teman Badan Penanaman Modal itu juga mengajukan ke MK terkait dengan 30% itu, dan alhamdulillahnya di MK masih ada orang-orang baik ditolak. Tetapi dengan adanya Omnibus Law ini justru semuanya itu hancur. Jadi ini juga menjadi catatan kami di DPR, terutama kami di fraksi Partai Gerindra. Saya cuma satu lagi adalah terkait subsidi ya dari pemerintah. Mohon maaf Mas, kalau dibilang tadi 5 triliun, setahu saya untuk pupuk aja saat ini 26,6 triliun untuk subsidi pemerintah, dan masih banyak itu terkait dengan yang kurang bayar oleh Kementerian Pertanian kepada BUMN yang menghasilkan pupuk. Selanjutnya saya
ini, tolong berikan kami masukan supaya kami juga bisa berjuang di sana, menyuarakan suara petani, karena saat ini apa yang menjadi nawacita dari pemerintah akhirnya menjadi duka cita bagi petani, bahkan bagi nelayan. Dan kami di Gerindra untuk Komisi 4 saat ini memang sedang konsentrasi menyelesaikan dan memberikan tanggapan terkait dengan Omnibus Law ini. Selanjutnya saya mungkin menghimbau kepada teman-teman LSM yang merupakan juga mitra dari kita semua, dari petani maupun dari DPR, bagaimana caranya supaya kita semuanya menolak sebenarnya Omnibus Law ini, karena banyak persoalan bagaimana petani nanti seperti yang dijelaskan terjadi fragmentasi lahan, terus alih fungsi lahan yang begitu juga dengan AMDAL dan lainnya. Jadi tidak itu saja sebenarnya, di pertanian itu saya lihat yang paling banyak itu terkait dengan izin. Jadi izin ini membuat petani juga tidak bisa melakukan apapun terkait dengan penarikan kewenangan jadi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jadi itu jadi persoalan yang akhirnya kita berpikir bahwa Omnibus Law ini diciptakan hanya untuk menguntungkan kapitalis. Jadi tidak sama sekali melindungi kedaulatan rakyat Indonesia. Jadi saya juga, walaupun kami saat ini ada di pemerintahan, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk berjuang bersama bagaimana kami juga di Gerindra punya program aksi, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin meminta sekali lagi masukan dan saran dari teman-teman, karena saat ini kami juga lagi mengkaji tentang Omnibus Law terkait dengan bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, dan juga kelautan dan perikanan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Perwakilan Fraksi Partai Gerindra di DPR. Jadi ada beberapa himbauan. Yang pertama itu saran bagaimana memasukkan Omnibus Law. Lalu yang kedua, bagaimana caranya menolak. Kita semua menolak Omnibus Law. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi terkait himbauan-himbauan dari. Ya, terima kasih Ibu. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu dan posisi dari Partai Gerindra yang sebenarnya juga ada di pemerintahan. Kalaupun memang ini akan dibahas nanti di DPR, masukan kami adalah yang pertama Ibu tolak dulu. Partai Gerindra harus menolak dulu semua pasal-pasal yang ada di dalam Omnibus Law ini. Kalaupun nanti merevisi apa yang ada di 17 undang-undang yang lain, saya kira revisi model Omnibus Law ini tidak tepat untuk dilakukan. Yang pertama, dia syarat akan liberalisasi di semua bidang, tidak hanya di sektor pangan juga, bahkan hutan pun juga akan diliberalisasi, bahkan ekologi kita, lingkungan kita itu juga akan rusak besar-besaran nanti ketika Omnibus Law ini disahkan. Kemudian yang kedua adalah saya kira Partai Gerindra juga harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain, mengedepankan prinsip bahwa harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi kalau mau membentuk undang-undang itu kan harusnya undang-undang yang melindungi rakyat, bukan undang-undang yang melancarkan investasi, membuka keran seluas-luasnya terhadap impor, atau membuat kerusakan lingkungan. Itu saya pikir itu dulu yang harus dipunyai oleh para pembuat undang-undang ini, baik pemerintah maupun parlemen. Dan kemudian yang terakhir bahwa saya kira teman-teman di DPR itu
jangan menerima undang-undang ini karena alasan-alasan itu tadi. Kalaupun ada desakan dari Amerika, ya saya kira ada desakan dari WTO untuk merubah undang-undang, merevisi undang-undang 4 undang-undang tadi itu. Saya pikir itu harus dilawan dulu, karena itulah fungsi pemerintah bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia. Kenapa dari dulu para pemimpin harus kita memikirkan itu adalah memang karena dunia ini adalah perang dagang, dunia ini adalah pertempuran. Jadi posisi pemerintah harus melindungi rakyatnya, bukan memeras rakyatnya dan semakin memanjakan investor dan para pengusaha-pengusaha besar, kapitalis, importir dan para maklar-maklar itu. Terima kasih. Saya kira tambahan dikit aja. Jadi pada prinsipnya kami punya saat ini konsep terhadap isu ini. Kami akan sangat senang apabila kemudian di waktu mendatang kita bisa saling berdiskusi, saling bertukar pikiran terkait dengan Omnibus Law itu. Jika kemudian secara frekuensi kita bisa sama, saya pikir tidak menutup kemungkinan kita bisa bersuara sama. Yang penting pada prinsipnya kita perlu dan harus mengkritisi dalam konteks ini terkait dengan konten dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kita terbuka, kita bisa berdiskusi bahkan dengan Komisi 4 dan juga sangat ingin juga menyampaikan pandangan ini secara langsung dengan teman-teman di DPR. Ada tambahan? Ya, terima kasih Bu atas informasinya yang tadi 26. Tapi coba dilihat dengan cermat, preteli satu persatu, nanti yang jatuh di tangan petani berapa? Itu subsidinya ke pabrik. Coba nanti dihitung ya, gelondongannya ya, kita tahu persis itu. Tapi coba dihitung preteli, nanti ketemu kok di situ. Ya mari kita, karena kami tidak punya, ini adalah suara akan ditetapkan di Dewan dan ini adalah masuk di prolegnas. Kami akan selalu mengawal ini, bila perlu nanti juga kita Partai Gerindra kalau untuk mengundang seluruh konsolidasi dari seluruh, supaya kita juga seluruh dari lintas fraksi supaya juga tahu juga tentang resiko, karena tidak semuanya di dalam isi kepala di dalam fraksi maupun atau isi kepala di seluruh anggota dewan itu frekuensinya sama dengan kita. Mungkin juga toh mungkin kita juga ada bagian-bagian di situ juga yang menjadi pemain juga kan. Nah, itu sih yang perlu kami sampaikan. Pada intinya ya mari kita tolak, sebenarnya nggak perlu undang-undang Omnibus Law ini, sudah ada instrumennya semuanya. Soal mudah investasi dan yang lain ini kan tergantung governance-nya masing-masing birokrasi itu gimana sebenarnya. Instrumen-instrumen kebijakannya sudah memadai, semuanya sudah ada, meskipun ada kelemahan di hal tertentu implementasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tanyakan lagi, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Jika misalnya tidak ada, kita akan bertanya ke diskusinya, bisa langsung doorstop saja pada teman-teman yang menjadi narasumber. Karena waktu kita sudah mau hampir selesai, jadi saya ini hanya mengutip saja dari teman-teman narasumber. Jadi konferensi pers ini adalah jawaban kita terkait isu Omnibus Law dengan kedaulatan pangan, dan kita kembalikan lagi kepada pemerintah terkait keberpihakannya, apakah untuk pemodal ataukah untuk rakyat, seperti itu. Karena dengan menggantungkan kedaulatan pangan kita terhadap investor asing atau pemilik modal
terkait kemiskinan. Jika Omnibus Law disahkan, petani-petani kita, petani-petani perempuan kita akan kehilangan kehidupannya, lahannya, mata pencahariannya, dan rohnya mereka. Mari kita sebagai rakyat Indonesia, kita akan selalu melindungi petani-petani kita yang mana sebagai penjaga perut kita selama ini. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih para narasumber. Saya tutup